Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur. Jangan berhenti bersyukur, jangan terus mengeluh dalam kehidupan ini. Karena kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita, terutama di Palestina, mereka saat ini tentu tidak merasakan apa yang kita rasakan. Mereka justru kesedihan di atas kesedihan, musibah di atas musibah, itulah yang mereka rasakan. Mungkin sholat Jumat pun mereka sulit adakan karena kondisi, tempat dan lain sebagainya. Perjumpaan dengan keluarga mungkin sulit terjadi. Banyak di antara mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Maka kalau ada di antara kita yang saat ini masih mengeluh, kurang ini, kurang itu, merasa kurang mendapatkan ini dari Allah, maka saya mengingatkan, mari kita sadar diri, evaluasi. Jangan sampai kita termasuk orang yang terus dalam hidup ini, tetapi jadilah kita abdan syakura, hamba Allah yang terus bersyukur, tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Karena dengan demikian, bila mana kita terus bersyukur, maka yakin Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita saksikan di media massa, yang kita dengar melalui liputan-liputan, itulah yang terjadi saat ini di saudara kita di Palestina. Mereka hampir setiap saat, setiap waktu tidak pernah tenang melakukan ibadah, melakukan apapun dalam kehidupan ini. Karena walaupun hari ini adalah gencatan senjata 4 hari hormati Allah, tetapi justru amunisi terakhir yang dilepaskan oleh pasukan Israel tiada berhenti. Sehingga banyak korban, hampir setiap korban itu menelan korban yang banyak. Terakhir mereka harus dimakamkan dengan cara massal, karena memang sudah kesulitan untuk mendata, untuk melakukan pemakaman seperti biasa. Inilah biadabnya yang namanya Israel dan Yahudi. Kalau kita mengkaji sejarah rahmat Allah, yang disebut dengan Bani Israel itu adalah keturunan Nabiullah Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam. Mereka ini adalah orang-orang yang baik. Tentu keluarga Nabi ini adalah keluarga yang baik, walaupun ada sebagian kecil di antara mereka yang sombong seperti yang kita saksikan saat ini. Supaya kita tidak lepas dari ingatan kita, ketahuilah bahwasanya ajaran Yahudi dan Nasrani itu memiliki kesamaan, bahkan banyak sekali persamaan dibanding perbedaan. Kalau kita berbicara misi utama,
Semua agama itu membawa misi yang sama, yaitu tauhid. Karena itu, kalau kita mengkaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perintah Allah kepada Bani Israel. Wa idh akhadna Bani Israel wa idh akhadna mithaqa Bani Israel la ta'buduna illallah. Perjanjian yang Allah ambil di hadapan Bani Israel yang termaktub dalam Al-Quran. Pertama, mereka tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajaran Yahudi itu adalah wabil walidaini ihsana. Mereka wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidhil qurba wal yatama, termasuk kaum kerabat, termasuk juga anak-anak yatim. Wal mereka harus berbuat baik, dan itu ada kesamaan dengan ajaran agama kita. Wa qulu linnasi husna, mereka diwajibkan juga berkata yang baik, berkata yang jujur kepada semua orang. Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ternyata mereka juga diwajibkan salat. Mereka juga diperintahkan untuk zakat seperti yang kita lakukan. Tetapi sebagian di antara mereka itu berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita menyaksikan dalam sejarah dan kita membaca bagaimana pembangkangan Bani Israel, bagaimana keingkaran orang-orang Yahudi kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 47 misalnya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, hendaklah engkau mengingat nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keutamaan kepadamu daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lain, daripada makhluk yang lain. Ini mengisyaratkan kepada kita, kata Allah, boleh dikata Bani Israel itu dimanja benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Semua fasilitas itu, kata Allah, tujuannya adalah supaya mereka sadar, mereka kembali kepada Allah. Coba kita runut di dalam sejarah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingat, wahai Bani Israel, dikala kami menyelamatkanmu dari kebengisan Fir'aun. Bayangkan di zaman Fir'aun dulu, Bani Israel itu tidak ada akses untuk mereka hidup. Giliran anak kecil yang lahir, kata Allah, terutama berjenis kelamin laki-laki, dibunuh langsung oleh Fir'aun. Sehingga yang tersisa adalah para perempuan. Bahkan dikala mereka diusir dan dikejar oleh kaum Fir'aun, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Nabi Musa dengan tongkatnya, mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Semua itu tujuannya agar mereka ingat kepada Allah, mereka kembali ke jalan Allah. Tetapi nyatanya, kata Allah, Bani Israel ini bersikukuh. Mereka tetap menunjukkan kesombongan dalam hidup ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi nikmat-nikmat yang lain. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami berikan kepada mereka naungan. Bayangkan, dalam situasi panas yang luar biasa, mereka justru adem ayem, dinaungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah. Kemanapun mereka beraktivitas, mereka tidak akan pernah kepanasan. Kemudian apa? Allah berikan kepada mereka makanan-makanan yang lezat. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Manna itu adalah manisan yang sangat mengenyangkan dan sangat enak sekali. Diibaratkan dalam tafsir itu, kata Allah, madu. Fasilitas yang namanya madu itu bisa dia dapatkan dimanapun saja, saking banyaknya. Dan inilah cara Allah memuliakan mereka. Apakah cukup dengan itu? Tidak, kata Allah. Ternyata ada salwa. Salwa ini sejenis burung yang sangat nikmat. Ibaratnya kita ini merpati, kata Allah, diberikan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Kapan mereka mau makan, kapan mereka mau menikmati, semuanya itu boleh bagi mereka, kata Allah. Inilah cara Allah memuliakan mereka. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Inilah yang kita sebut dengan hakikat orang Yahudi. Bani Israel itu benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka itu ingkar kepada Allah. Mereka tidak taat kepada Allah
bahkan mereka lupa kepada Allah. Sehingga mereka juga berani membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saat ini, mohon maaf, kita saksikan setiap menit itu ada di antara saudara kita orang Palestina jadi korban. Jangankan manusia biasa, nabi pun mereka bunuhnya. Inilah yang kita sebut dengan hakikat orang Israel, orang Yahudi yang benci kepada kita. Sampai-sampai dalam Al-Quran katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan pernah ridha, orang Yahudi Nasrani itu, sebelum kita juga mengikuti langkah-langkah mereka, cara-cara mereka. Karena itu kata Allah, sifat sombong itu adalah identik dengan orang-orang Bani Israel. Maka kalau ada di antara kita yang mohon maaf masih ngeyel saja, dikasih informasi, diberitakan kebenaran, tidak mau dan enggan, bahkan mungkin celotehnya ke sana kemari banyak sekali, ngomong saja, saya khawatir jangan-jangan ada keturunan Bani Israel menyusup kepada orang tadi. Janganlah kita bertindak tanduk seperti mereka, kata Allah. Karena sombong ini identik dengan mereka. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad menyimpan kesombongan dalam diri kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam dirinya, dalam hatinya masih menyimpan kesombongan, walaupun sombong itu sebesar biji zarrah atau sebesar atom sekalipun. Kalau itu kita simpan di dalam diri kita, maka itulah penghalang kita dengan surga. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita siapa saja orang-orang yang sombong itu. Beliau katakan, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu, kata Rasul, adalah mereka yang menolak kebenaran. Mereka yang tidak mau melaksanakan kebenaran. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhan kita. Tetapi ada di antara kita yang mohon maaf, kadang-kadang melakukan kebaikan pun sulit sekali. Bahkan tidak ada ruang, tidak ada waktu. Sholat yang hanya 5 kali sehari semalam pun masih banyak di antara kita yang menawar. Banyak di antara kita yang lupa sholatnya. Banyak di antara kita yang melupakan kewajiban-kewajiban lainnya. Baca Quran, salawat, atau apapun itu, kata Allah. Banyak di antara kita yang lalai menyebut Allah, berzikir kepada Allah, padahal kita tidak terlalu sibuk sekalipun. Karena itu kata Allah, mereka-mereka yang sombong dalam pandangan agama adalah mereka yang menolak kebenaran. Maka pastikan yang hadir di sini tidak ada di antara kita yang menolak yang namanya kebenaran. Kalau itu sebuah kebenaran, lakukan dengan penuh ketulusan. Lakukan sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak tawar-menawar. Jangan sampai kita berpikir macam-macam. Kalau ini kebenaran dari Allah, lakukan, karena semuanya ada nilai dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, kata Allah, tanda orang itu sombong, dan itulah penghalang seseorang untuk masuk surga. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Meremehkan sesama, merasa diri paling hebat, paling oke, paling hebat di antara yang lain. Seringkali, kata Allah, terkadang kalau kita melihat saudara kita yang tukang sapu di luar sana, oh kita jumawa sekali, kita hebat sekali. Apalagi kalau kita diberikan amanah, otoritas sebagai pejabat, penanggung jawab misalnya, kita melihat orang di bawah kita seolah-olah tidak ada gunanya. Bahkan mungkin kita ini paling di antara sekian yang ada. Ya Allah, orang yang menyimpan perasaan seperti itu, saya khawatir dia terjebak kepada kesombongan. Kalau hinggap di dalam diri kita, hati kita, maka apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, mustahil orang ini akan mencium bau surga, itu pasti akan dia dapatkan. Karena itu kata Allah, pelajaran berharga bagi kita semua yang hadir di sini saat ini. Tentu tidak harus pergi berjihad ke Palestina, tidak harus angkat kata melawan Yahudi, tetapi paling tidak dengan kejadian saat ini kita dituntut untuk bersimpati, berempati, sekecil apapun kontribusi itu. Tidak perlu kita mengatakan ini praksi Hamas, ini praksi dan lain sebagainya. Tidak perlu. Ini adalah saudara-saudara kita, di mana Allah SWT katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka tunjukkan kalau kita bersaudara, maka semampu kita melalui medsos
atau apapun juga, syukur-syukur kalau kita bisa menggalang dana, maka itulah cara kita membantu mereka. Dan sebaliknya, jangan menunjukkan kesombongan, karena itulah cara orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dimanapun berada, mereka selalu menunjukkan kekufuran dan kesombongannya dalam kehidupan ini. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga memberi pencerahan untuk kita bisa mawas diri, evaluasi, muhasabah. Dan paling tidak, apa yang terjadi saat ini di Palestina menunjukkan bahwa umat Islam itu banyak yang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah SWT. Maka kita juga harus mengambil pelajaran supaya kita terus dekat dengan Allah, bersabar, dan tentunya membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من اليهود والصوائنة ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واحفظ وأيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة والغاصبين المحتلين من اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الإسلام. اللهم شتت شملهم ومزقهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.